Hai semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Febronia Marieta Kewa Benikakan dengan NIM 2101160058. Saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cinta yang rasional dari mata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga. Cinta dalam pernikahan. Jadi seorang tokoh bernama Erich Fromm mengemukakan bahwa cinta itu merupakan suatu kegiatan yang aktif untuk memberi bukan menerima. Nah, jadi pandangan dari Erich Fromm ini, dia berpendapat bahwa cinta sejati itu bukanlah sekedar perasaan atau keinginan untuk menerima kasih sayang dari orang lain atau pasangan kita, tetapi lebih kepada sikap dan tindakan nyata untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain atau kepada pasangan kita sendiri. Nah, untuk lebih jelas lagi, pandangan dari Erich Fromm ini dia mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu adalah tentang memberikan kepedulian terhadap orang lain atau kepada pasangan kita tanpa mengharapkan imbalan atau balasan yang setara. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cinta. Jadi yang pertama ada kepedulian, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga rasa hormat, dan yang keempat tentang pengetahuan. Nah, jadi yang pertama kepedulian. Jadi pandangan dari Erich Fromm ini dia mengemukakan bahwa cinta itu mengandung perhatian yang aktif pada kehidupan dan pertumbuhan dari apa yang kita cintai. Jadi kayak ketika kita mencintai seseorang atau pasangan kita, pasti kita selalu memberikan perhatian yang mendalam dan aktif terhadap mereka. Kayak misalnya kita memberi perhatian kecil terhadap pasangan kita, seperti memastikan bahwa dia makan tepat waktu. Nah, ini juga merupakan suatu bentuk perhatian kecil kepada mereka. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab dalam cinta itu kan berarti kita bertanggung jawab atas perasaan dan kesejahteraan dari pasangan kita sendiri. Kayak misalnya saya selalu memastikan kayak memberikan dukungan kepada pasangan saya di saat kayak dia sedang mengalami sebuah tekanan. Jadi di sini saya pasti memahami kalau sebagai pasangan yang baik, saya harus memiliki tanggung jawab untuk membantu pasangan saya melewati masa-masa sulit dia. Dan yang terakhir tentang pengetahuan. Jadi dalam konteks cinta, pengetahuan itu mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang pasangan kita sendiri. Jadi ini harus melibatkan upaya kita untuk mengenal lebih dalam tentang pasangan kita. Jadi termasuk kepribadiannya, minat, keinginan, dan kebutuhan mereka. Nah, dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang pasangan kita, maka kita dapat lebih memahami dan mendukung mereka dalam perjalanan hidup dan hubungan bersama dengan kita. Nah, jadi contoh konkret dari unsur pengetahuan dalam cinta itu seperti ketika misalnya saya mengambil waktu untuk berbicara dan mendengarkan pasangan saya dengan secara saksama. Nah, dari sini saya bisa menanyakan tentang harapan dia atau impian atau keinginan dia dalam hidup. Nah, saya juga berusaha untuk memahami minat dan hobinya. Nah, dengan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pasangan kita, maka dapat menciptakan kedekatan yang lebih dalam membangun hubungan yang lebih kuat. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cinta yang rasional. Nah, cinta yang rasional ini adalah cinta yang melibatkan pemikiran dan kesadaran penuh. Jadi ini berarti bahwa setiap individu itu tidak hanya dipandu oleh perasaan atau emosi yang kuat, tetapi juga oleh pemahaman dan keputusan yang sadar tentang bagaimana kita mencintai seseorang atau pasangan kita. Nah, misalnya itu seperti kayak saya memilih untuk mencintai pasangan saya itu bukan karena perasaan yang kuat, tetapi juga karena saya memahami bahwa pasangan saya ini adalah orang yang baik. Jadi dapat disimpulkan kalau cinta yang rasional ini adalah cinta yang sadar, dikehendaki dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar.
Yang berikutnya tentang keuntungan cinta yang rasional. Jadi yang pertama, meminimalkan konflik. Nah, meminimalkan konflik dalam konteks cinta yang rasional berarti kita berusaha untuk mengurangi atau mencegah terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam melibatkan hubungan. Jadi kita melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan antara kita dan pasangan kita, dan bagaimana kita mencari cara untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara damai. Jadi misalnya kayak saya dan pasangan saya ini memiliki sedikit perbedaan pendapat tentang bagaimana kami menghabiskan waktu luang bersama. Jadi saya lebih suka menghabiskan waktu luang di rumah dengan menonton film atau membaca buku. Nah, sementara pasangan saya ini, dia lebih suka beraktivitas di luar rumah seperti berjalan-jalan atau berolahraga. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, cinta rasional memungkinkan kita melibatkan yang namanya kompromi. Nah, di sini kita bisa bersama-sama mengatur jadwal di mana kita dan pasangan kita ini melakukan aktivitas yang kita sukai. Misalnya, satu malam kita bisa menonton film bersama di rumah, dan mungkin malam berikutnya kita bisa pergi berjalan-jalan atau berolahraga. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita dan pasangan kita itu bisa merasa lebih puas, dan konflik dalam hubungan kita juga bisa diminimalkan dengan baik. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Jadi cinta yang rasional memungkinkan kita untuk menjaga kesehatan emosional dan memastikan bahwa kita tidak mengorbankan diri kita sendiri dalam hubungan. Jadi kita harus menggunakan pemikiran yang logis dan objektif dalam mengelola hubungan kita, sehingga kita tetap sehat secara emosional dan tidak mengabaikan kebutuhan pribadi kita. Jadi kita tidak hanya harus fokus pada kepentingan dan kebutuhan pasangan kita saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Dan yang ketiga tentang pertumbuhan bersama. Jadi pertumbuhan bersama antara dua orang atau pasangan, yang berarti bahwa cinta yang rasional ini memungkinkan pasangan kita untuk saling mendukung dan saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan dan perkembangan pribadi. Jadi contohnya itu seperti kayak ada pasangan yang saling mencintai dan memiliki impian dan tujuan bersama. Nah, di sini mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut dengan saling memberikan dukungan dan motivasi. Misalnya itu mereka mungkin memiliki tujuan untuk membangun bisnis bersama. Jadi dalam hubungan yang rasional, mereka akan saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara membagi tanggung jawab, merencanakan strategi, dan memberikan dukungan yang baik. Terakhir, tips untuk menciptakan cinta yang rasional. Yang pertama, harus adanya komunikasi yang jelas. Yang kedua, menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, mengambil waktu untuk refleksi. Nah, yang pertama itu komunikasi yang jelas. Jadi, dalam setiap hubungan cinta yang rasional, harus adanya komunikasi yang jelas karena itu merupakan sesuatu yang penting. Jadi, ini berarti bahwa setiap orang harus merasa bebas untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan tanpa takut akan penolakan dan penghinaan. Jadi komunikasi yang jelas dan terbuka ini dapat membantu kita mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, menghargai perbedaan. Jadi setiap individu itu dalam suatu hubungan akan selalu ada yang namanya perbedaan. Jadi menghargai perbedaan berarti kita bisa menerima dan menghargai perbedaan antara kita dan pasangan kita. Baik itu perbedaan pendapat, minat, atau gaya hidup. Misalnya, jika pasangan saya suka berolahraga dan saya tidak, maka di sini saya bisa menghargai minat dia dan mungkin mencoba untuk memahami dan berpartisipasi dalam minat dia berolahraga tersebut. Lalu yang terakhir, mengambil waktu untuk refleksi. Nah, jadi refleksi ini adalah proses meninjau atau memikirkan perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Jadi dalam hubungan cinta yang rasional, ini sangat penting untuk mengambil waktu untuk bisa berefleksi.
Jadi ini dapat membantu kita memahami lebih baik tentang diri kita, pasangan kita, dan hubungan kita. Nah, misalnya saya mungkin perlu merenung tentang bagaimana saya berinteraksi dengan pasangan saya, atau bagaimana saya menangani konflik, dan apa yang apa yang mungkin diinginkan dari hubungan tersebut. Jadi dengan refleksi kita dapat belajar tumbuh dari pengalaman dan menjadi pasangan yang lebih baik. Jadi untuk menciptakan cinta yang rasional, penting untuk memiliki komunikasi yang jelas, menghargai perbedaan, dan kita juga harus bisa mengambil waktu untuk bisa refleksi. Jadi semua ini akan membantu kita dan pasangan kita untuk tumbuh bersama dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Jadi sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan sampai jumpa.